Nah, ini adalah bentuk apa? Rahman Rahim Allah kepada hambanya. Ini adalah termasuk bagaimana kita memahami Al-Quran yang dianjurkan menurut Imam Ibnu Hajar Asqalani yang kita lakukan di bulan Maulid ini, yaitu yang pertama adalah banyak membaca Al-Quran, tentunya tadi dengan pemahaman-pemahaman. Nah, dan itu akan banyak sekali ya kalau memahami Al-Quran dari tidak cukup dengan hanya modal terjemah. Kalau hanya modal terjemah, tentu itu tidak bisa mewakili pemahaman Al-Quran secara keseluruhan. Kenapa? Ya karena terjemah ini hanya alih bahasa. Ya, kalau terjemah itu hanya alih bahasa, tidak bisa mewakili pemahaman. Makanya tidak sederhana untuk memahami sebuah Al-Quran. Belum lagi kalau kita mempelajari misalkan ilmu tafsir, di mana di sana akan terjadi banyak misalkan kalimatnya khos, kalimat yang am, kemudian muqayyad, mujmal dan sebagainya. Ini akan butuh banyak perangkat ya. Untuk memahami satu ayat Al-Quran. Nah, inilah berarti di bulan Maulid ini menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani kita juga harus banyak-banyak belajar tentang Al-Quran, banyak-banyak membaca Al-Quran, dan itu adalah termasuk bukti cinta kita kepada Habibana Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, anjuran atau Ibnu Hajar menganjurkan kepada umat muslim di bulan dilahirkannya Nabi Muhammad adalah dengan memperbanyak sedekah. Nah, sedekah ini tentunya kita lihat juga banyak sekali ya di bulan Maulid ini seringlah ya kita terima di YouTube misalkan ada maulidan menebarkan banyak uang. Nah, itu adalah memang anjuran. Di bulan Maulid ini dianjurkan bagi kita untuk banyak sedekah, termasuk mengadakan peringatan-peringatan Maulid. Ini jika kita niati sebagai sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan misalkan, maka tentu ini juga menjadi pahala yang luar biasa karena kita termasuk mengagungkan bulan dilahirkannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, anjuran ketika datang bulan Maulid adalah memberi makan. Nah, ini memberi makan tentunya bagi orang-orang yang membutuhkan pula, yang ditekankan. Nah, ini juga kita lakukan. Kita lihat di dalam perayaan-perayaan Maulid dan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kita, dilakukan oleh tetangga kita, mayoritas kaum muslimin terutama di Indonesia ini banyak menggelar acara seremonial seperti malam peringatan Maulid dengan mendatangkan dai, mendatangkan penceramah yang mana di situ akhirnya terdapat pula banyak makanan, bahkan menyembelih kambing, bikin nasi kebuli. Dan biasanya yang datang ke situ, yang datang di acara itu pasti dikasih makan gratis, prasmanan, kemudian pokoknya makan sepuasnya, dikasih kue, pulang masih dikasih jajanan yang banyak. Belum lagi kadang ada uangnya. Nah, ini adalah termasuk manifestasi dari apa yang sudah dianjurkan tadi, yaitu memberi makan, sehingga orang-orang pada senang karena ketika di situ dapat makan. Nah, ini berarti sama-sama yang datang senang, yang memberi juga senang karena apa? Dia bisa mengaplikasikan keutamaan di bulan Maulid ini dengan memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Selanjutnya yang keempat adalah banyak memberi pujian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tentunya sudah mafhum, kita dengarkan banyak sekali lantunan-lantunan Al-Barjanji, Ad-Dibai. Nah, itu semua adalah isinya pujian-pujian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena pujian ini termasuk salah satu tanda daripada
apa yang dinamakan dengan cinta. Cinta kepada Rasulullah luar biasa. Dulu zaman sahabat ada yang bernama Saubah. Saubah ini datang kepada Rasulullah dengan wajah yang murung, pucat dan lusuh. Begitu ada Rasulullah bertanya tentang keadaan yang menimpa Saubah. Hai Saubah, apa yang terjadi pada dirimu sehingga engkau dalam keadaan lusuh, sehingga engkau dalam keadaan penuh tidak ini? Bagaimana kamu bisa lusuh seperti ini, hai Saubah? Akhirnya Saubah pun menjawab, ya Rasulullah, saya ini bukan dalam keadaan sakit, bukan dalam keadaan sedih karena sesuatu di luar engkau, tidak. Tapi kesedihan saya ini karena engkau ya Rasulullah. Saya berpikir bagaimana saya bisa ketemu engkau nanti di akhirat ya Rasulullah. Sementara engkau pasti di surganya akan bersama dengan para nabi-nabi terdahulu. Jikalau saya masuk surga, kata Saubah, tentu surga saya juga tidak akan sama dengan surga tempat engkau ya Rasulullah. Sehingga saya khawatir tidak bisa melihatmu. Apalagi kalau saya sampai masuk neraka, tentu selamanya saya tidak akan pernah melihat wajah engkau ya Rasulullah. Begitulah jawaban Saubah, saking cintanya kepada Rasulullah tanpa syarat. Beliau merasa kehilangan, merasa bagaimana saya bisa ketemu dengan Rasulullah lagi nanti di akhirat, sementara saya belum jelas tempat saya ini di mana. Apakah akan masuk surga atau di neraka? Kalaupun masuk surga, tentu surga saya pun berbeda dengan surga tempatnya Rasulullah. Akhirnya menjawab benda Rasulullah itu, turunlah wahyu dari Allah, diturunkan kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad dalam surat An-Nisa, ayat 69 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'alladina an'amallahu 'alaihim minan nabiyina wasyiddiqina wasyuhada'i wasyolihin. Ayat ini yang artinya barang siapa yang ikut kepada Allah dan Rasulnya, maka itulah mereka yang diberi kenikmatan oleh Allah. Diberi kenikmatan oleh Allah, yaitu kenikmatan para nabi, kenikmatan para asyidik, syuhada, dan sholihin. Dan dari sini mendapat jawaban bahwa insya Allah barang siapa yang ikut kepada Rasul, cinta kepada Rasul, maka nanti tempatnya akan bersama dengan mereka.